Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pelajaran Bapak kan? Iya, Iya, Pak. Pak. Hari ini Bapak akan ngajar fikih. Kalian udah kenal Bapak belum? Belum. Nah, Bapak ini baru di sekolah nih. Jadi Bapak ini baru pertama kali masuk kelas kalian ini. Dan kelas ini yang pertama Bapak ajar. Bapak ngajar fikih ya. Jadi kemarin guru fikih kalian ngajar apa? Tentang apa? Khilafah ya kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Iya, Iya, Pak. Jadi materi hari ini Bapak ngajar tentang jihad dalam Islam. Sebelum kita masuk materi, baiknya kita perkenalan dulu ya, karena Iya, Pak. mungkin kenal Bapak kan. Nah, kenalin, nama Bapak Erlangga Cikurniawan. Alamat Bapak di Kabupaten Bangkamus, Kecamatan Talangbarang, Desa Banjarsari. Ada yang ingin ditanyakan tentang Bapak? Ya, Imam. Ini kami panggil Bapak siapa Pak? Bapak Haji aja. Bapak Haji. Bapak Haji aja. Siapa? Ada yang lagi ditanyain? Bapak udah punya calon belum, Pak? Calon sih udah, tapi nggak tahu kapan. Siapa, Pak? Rahasia Allah ya. Kita nggak tahu. Ada yang tanya lagi? Cukup. Riwayat Riwayat pendidikan, Pak. pendidikan ya? Baiklah, Bapak SD di SD Negeri 1 Banjarsari, Bangkamus ya. Terus Bapak sempat mondok waktu MTS di MTS Arusidia, Pondok Pesantren Arusidia. Terus SMA Bapak di SMA Negeri 1 Talangbarang dan ngambil S1 di Windra Denita. Udah ya, perkenalan ya. Apa buat ketua kelas? Siapa ketua kelasnya? Siapa? Buat ketua kelasnya tolong catat nomor Bapak ya. Iya, Pak. Takut nanti Bapak perlu sama kalian. Ya baik, sebelum kita mulai pelajarannya, kepada ketua kelas tolong dipersiapkan dulu. Baik, Pak. Semua siap. Berdoa mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pengertian jihad. Satu video. Kelihatan yang belakang? Kelihatan nggak? Kelihatan jelas. Ini dilihat ya, nanti kita ada evaluasi. Kita bagi menjadi dua pengertiannya, yaitu menurut bahasa dan menurut istilah. Dan menurut istilah adalah segala kemampuan, mengerahkan segala kemampuan untuk membela diri dan mengalahkan musuh. Lalu jihad menurut istilah, menurut para ahli ulama adalah perjuangan melawan orang-orang kafir untuk menegakkan agama Islam. Jadi pengertian jihad adalah segala upaya untuk menegakkan agama Islam yang dilakukan oleh orang-orang beriman untuk menegakkan agama Islam. Jadi kita sering mendengar ada kata mujahid. Mujahid itu adalah pelaku jihad disebut mujahid. Nah, dari akar kata mujahid ini timbul terus kata ijtihad. Apa sih ijtihad? Nah, ijtihad yang berarti berupaya sungguh-sungguh dalam membuat keputusan itu untuk sebuah hukum dari teks-teks keagamaan. Jadi ijtihad ini upaya kita ini untuk bersungguh-sungguh menegakkan agama Islam, sungguh-sungguh untuk melawan keburukan dan kebatilan yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Jadi ada 3 aspek dari
pengertian jihad. Pertama adalah aspek umum. Jihad itu adalah adalah kemampuan yang dicurahkan oleh manusia untuk membela diri dan mencurahkan segalanya untuk menegakkan agama Islam. Terus ada jihad menurut aspek khususnya adalah upaya untuk menegakkan agama Islam. Ya, agama Islam itu untuk membela dari membela dakwahnya. Lalu ada jihad yang dibatasi oleh qital, perang. Jadi jihadnya untuk membela atau menegakkan agama Islam, untuk memproteksi dakwah. Lalu lanjut kita ke makna jihad. Jadi perbedaan tadi ada kita sebut qital ya. Qital itu perang. Ada perbedaan makna jihad dengan qital. Apa sih jihad? Jihad itu adalah upaya. Jihad adalah upaya untuk mencegah penganiayaan dan kezaliman. Nah, jadi menurut para ulama itu memerangi kaum kafir itu bukan termasuk tujuan pokok jihad. Lalu qital. Apa qital? Qital itu adalah membunuh atau menjadikan seseorang mati disebabkan oleh pukulan, racun, atau penyakit. Jadi udah beda ya, itu pengertian qital dengan jihad ya. Nah, qital ini hanya aspek kecil dari jihad bersenjata. Jadi dari makna jihad ini yang kita tahu adalah yang diperintahkan oleh Allah. Jihad itu hanya bukan untuk berperang. Jadi memerangi kaum musyrik itu bukan tujuan jihad kan. Tapi dengan mendakwahi mereka dengan argumentasi yang kuat supaya keraguan dan keyakinan mereka terhadap agama Islam itu timbul. Jadi keraguan mereka terhadap Islam itu luntur dan keyakinan mereka terhadap agama Islam itu timbul. Nah, makanya itu adalah tujuan atau makna jihad yang sesungguhnya. Ya. Bisa kita lihat dari video ini. Ayah, Ananda mau berjihad di jalan Allah. Hah? Jihad, Gus, kamu sudah kena polusi akhlak. Kita ini Bhinneka Tunggal Ika, jangan diperangi. Siapa juga sih yang mau perang ya? Lah itu katanya mau jihad, berarti kan perang bawa senjata? Aku bilang jihad di jalan Allah, bukan jihad di jalan petamburan. Kata Rasulullah, menyingkirkan kerikil dari tengah jalan itu juga jihad ya. Kok bawa golok segala? Aku jihadnya mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan. Mewakili ayah yang sibuk dengan janda bolong. Loh, ini juga jihad, Gus. Menyayangi dan merawat ciptaan Allah. Wah, ilmu agama ayah tinggi juga ya. Sampai-sampai mau ngeles aja bawa-bawa agama. Jadi itu salah satu pengertian jihad ya. Jadi tadi kata anak kecil tadi itu jihad itu seperti kata Rasulullah, membuang kerikil dari jalan itu merupakan suatu jihad. Nah, jadi makna yang kita ketahui itu makna jihad itu bukan hanya untuk berperang, tapi untuk menegakkan agama Islam. Tapi tidak selalu untuk berperang. Jika kita mendakwahi orang-orang supaya mereka itu keraguan mereka itu luntur dan akhirnya keyakinan mereka terhadap agama Islam itu keluar. Jadi makna yang kita dapat itu seperti itu ya. Jadi jihad itu bukan selalu tentang berperang. Nah, kita lanjut berselanjutnya tentang macam-macam jihad. Ada 3 macam jihad. Siapa yang tahu 3 macam jihad? Saya Pak. Jihad melawan setan, jihad melawan kafir. Sama satunya itu jihad melawan hawa nafsu. Jihad ada 3 macam ya. Ada jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan orang kafir dan munafik, lalu ada jihad melawan setan. Nah, apa sih yang disebut jihad melawan hawa nafsu? Jihad melawan hawa nafsu adalah dilakukan sebab manusia itu cenderung melakukan keburukan yang akhirnya membuat
kebahagiaan seorang itu rusak ya, merusak kebahagiaan seseorang. Nah, kenapa harus dilakukan? Dan dilakukan itu nggak mudah. Jihad melawan hawa nafsu itu sulit ya. Kenapa? Karena hawa nafsu itu seperti musuh dalam selimut. Seperti kata Imam Al-Ghazali, musuh yang dicintai itu adalah hawa nafsu. Nah, jadi sebab mendorong, dia itu selalu mendorong kepada kita untuk kesenangan. Jadi akibatnya kita lalai kalau melakukan segala sesuatu. Dari beribadah kita akan lalai karena apa? Karena hawa nafsu itu sendiri. Yang kedua adalah jihad melawan setan. Apa yang jihad melawan setan? Yaitu jihad supaya kita ini nggak terhasut oleh bisikan-bisikan setan yang membuat keimanan kita tuh jadi luntur gitu. Keimanan kita jadi luntur dan akhirnya mendorong kita ini untuk apa sih? Mendorong dorongan hawa nafsu kita tuh jadi tinggi. Nah, akhirnya makanya timbul dari hawa nafsu tadi itu sendiri karena perbuatan setan. Makanya jihad melawan setan itu termasuk jihad ya. Lalu yang ketiga adalah jihad melawan orang kafir dan munafik. Segala sesuatu perbuatan tercela itu pasti datangnya dari setan. Nah, setan ini sering memanfaatkan kelemahan hati kita. Jadi kita cenderung melakukan keburukan karena adanya bisikan oleh setan. Nah, dari bisikan itu akan membuat kita itu menjadi kafir. Nah, makanya banyak orang-orang yang nggak kuat imannya karena bisikan oleh orang setan, akhirnya kita menjadi kafir, kan? Nah, dan kita itu akan menderita berbagai macam penyakit hati seperti iri, dengki dan lain-lain disebabkan oleh bisikan setan. Makanya jihad melawan orang kafir ini bukan hanya memerangi mereka, tapi memerangi diri sendiri dari godaan setan agar kita sendiri tidak menjadi orang kafir dan munafik. Akibatnya dari segala macam bisikan setan itu yang membuat kita menjadi setan itu sendiri ya, kan, membuat kita menjadi orang kafir. Jadi itu adalah macam-macam jihad ya, kan? Dari jihad melawan setan, kalau itu dan orang-orang kafir. Dari tiga itu bisa kita lawan dengan satu ya sholat, sholawat, mengaji, rajin beribadah. Jadi setan itu enggan untuk menghasut kita karena setan itu akan takut sama orang yang sering beribadah, sama orang yang takut kepada Allah. Jadi semakin kita keimanan kita itu tinggi, semakin membuat setan itu jadi takut, akhirnya tidak menghasut kita. Lalu kita teruskan ke tujuan jihad. Tujuan jihad pertama adalah mempertahankan hak umat Islam dari perampasan pihak lain. Lalu yang kedua adalah memberantas segala macam fitnah, memberantas kemusyrikan dan meluluskan tauhid, lalu melindungi manusia dari bentuk kezaliman dan ketidakadilan. Nah, mempertahankan hak-hak umat Islam dari perampasan pihak lain. Jadi seperti agama kita, keislaman kita itu tidak boleh dirampas oleh pihak lain. Nah, mungkin karena setan juga bisa menggoda kita, kira agama kita, keimanan kita itu dirampas oleh setan. Jadi akhirnya kita menjadi orang kafir itu sendiri. Lalu memberantas segala macam fitnah. Kita tahu ya, karena fitnah itu adalah keburukan, suatu perbuatan yang tercela. Jadi kita harus memberantas segala macam fitnah. Lalu memberantas kemusyrikan dan meluruskan tauhid. Seperti apa kemusyrikan? Salah satunya ya, kita ngirim sajen, menyembah pohon, segala macam itu kan kemusyrikan. Itu segala sesuatu itu harus dibasmi, bukan dibasmi, apanya didakwai ya. Intinya tidak boleh lah, itu tuh merupakan kita kalau memberantas kemusyrikan, kita memberantas itu juga merupakan suatu jihad. Sebaiknya itu tuh tidak dilakukan. Dan kalau kalian melihat seperti itu, lebih baik kita dakwahi. Tapi yang sopan, jangan langsung kita dakwahi dengan cara barbar itu, jangan ya, itu nggak baik. Lalu melindungi manusia dari segala bentuk kezaliman dan ketidakadilan. Dari tempat ini kita tahu, jadi tujuan jihad dalam Islam ini adalah untuk mempertahankan, membela serta meninggikan agama Islam. Jadi itu adalah tujuan pokok dari perang Islam. Nah, baik, karena materinya sudah selesai, Bapak di sini akan mengadakan evaluasi ya kepada kalian ya. Makanya kalau yang nggak dengar penjelasan Bapak tadi, ya maaf aja kalau nggak dapat nilai ya. Ya, Pak. Yang pertama, pelaku jihad disebut, siapa yang tahu? Angkat tangan. Pak, Ya, Dimas. pelaku jihad disebut mujahid, Pak. Ya. Siapa namanya?
Dimas. Dimas, Pak. Dimas, ya. Lalu apa lagi yang bertanya? Kita cepat aja dapat ya. Sebutkan 3 macam jihad. Saya Pak. Ya, Lina. Saya belum. Jihad melawan setan, melawan kafir, sama jihad melawan hawa nafsu. Ada yang mau jelasin lagi? Lina agak kurang tepat nih. Ada yang mau nambahin? Ada yang nambahin nggak? Nggak ada. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut bahasa dan istilah, sebutkan salah satu. Menurut bahasa maupun menurut istilah jihad. Menurut bahasa itu, jihad itu berarti mengarahkan segala kekuatan dan kemampuan untuk membela diri dan mengalahkan musuh. Tuh. Sekarang istilah. Ada yang mau jawab juga? Atau Lina yang jawab menambah poinnya? Enggak. Jihad menurut istilah adalah perjuangan melawan orang-orang kafir untuk tegaknya negara. Sama siapa namanya? Oh, Oke, karena evaluasinya sudah selesai, jadi materi sudah selesai, evaluasi sudah selesai. Nah, kenapa sih kita ini harus belajar agama? Apa sih pentingnya belajar agama? Agama ini penting dalam kehidupan kita ya. Agama ini paling penting karena agama itu adalah pedoman hidup kita, Al-Quran dan hadis. Kenapa kita harus belajar agama? Kalian belajar agama untuk bisa mengenal apa yang baik dan apa yang tidak baik. Kalian bisa memberitahu kepada keluarga kalian, kepada orang tua itu apa sih yang nggak baik dan apa yang baik gitu. Jadi kamu bisa ngasih tahu keluarga kamu. Nah, pun kalau kalian sudah besar, nanti sudah punya keluarga, punya anak, kalian juga bisa ngajar anak-anak kalian yang baik mana, yang berhubungan dengan apa, dengan agama, dengan pelajaran agama. Karena agama itu penting, jadi pokok dari segala kehidupan itu agama, harus ada agama. Jadi agama Islam juga penting ya. Bisa ngajarin keluarga kita sendiri dengan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena belajar agama Islam juga termasuk dalam konsep jihad, yaitu tentang apa sih jihad? Ya, tentunya ada konsep jihad. Karena belajar ilmu dan mengamalkan ilmu juga adalah konsep dari jihad untuk ilmu. Baik karena materinya sudah selesai, evaluasi juga sudah kita lakukan. Nah, pelajaran materi hari ini selesai. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan tadi bermanfaat. Bapak akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Hadir semua hari ini? Hadir. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita belajar fikih ya, tentang jual beli. Siapa yang udah belajar tadi malam, yang udah baca? Belum, Bu. Belum. Kenapa belum? Oke. Nah, masih semangat kan pagi-pagi ini? Nggak ada yang ngantuk? Masih, Bu. Masih semangat. Semangat ya. Ya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin wala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sekarang kita belajar tentang jual beli ya. Siapa yang tahu pengertian jual beli? Jual beli itu apa sih? Jual dan membeli. Iya, apa itu jual beli?
Sabar ya, Bu. Iya, Bu. Boleh nggak membaca buku dulu? Sambil baca dulu ya. Iya, boleh sambil dilihat. Saya, Bu. Iya, Pengertian jual beli ya, Bu. Iya. Ngebaca boleh kan? boleh. Arti jual beli secara bahasa itu adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Terus jual beli itu menurut syara adalah akad tukar menukar harta dengan harta yang lain melalui tata cara yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Begitu, Bu. Iya, baiklah. Itu materi kemarin ya. Iya, Bu. Nah, sekarang kita absen dulu. Iya, Bu. Septa, Hadir. Yuli, Hadira, ini Bunga, Hadir. bukan Bu, Tiwi, Hadira. Hadir semua ya. Hadir, Bu. Baiklah, sekarang kita masuk ke dasar hukum jual beli. Nah, kalian tahu nggak sih dasar hukum jual beli itu apa? Hukumnya jual beli apa? Belum, Bu. Belum baca. Jelasin aja sama ibu. Iya, Bu. Nah, padahal enak banget ini hukum jual beli. Kok nggak tahu? Nggak baca ya? Enggak. Belum pernah dengar? Pernah, Bu. Tapi lupa. Iya, Bu. Baik, hukum jual beli ini boleh ya. Nah, sekarang kita bagi dua kelompok ya. Iya, Bu. Kelompok A sama kelompok B. Nah, yang kelompok A ngebahas tentang rukun jual beli. Nah, yang kelompok B bahas syarat jual beli. Silahkan didiskusikan dulu, nanti kita tanya jawab lagi. Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, sekarang kelompok A. Silahkan maju. Maju. Silahkan maju. Belum bisa pakai apa? SP dong. Dia boleh bawa ini, jangan berisik ya. Iya, Bu. Maaf, Bu. Maaf, Bu. Tulis, Bu. Iya, tulis aja. Ya, rukun jual beli. Udah, Bu. Udah. Sekarang yang kelompok B, silahkan. Syarat jual beli. Lihat buku ya, Bu. Iya. Enggak apa-apa, Bu.
Yuli ya. Nih, tolong jelasin balik itu apa? Balik itu apa? Sabar Bu, baca dulu ya. Iya, boleh. Balik itu berarti sudah mengerti, paham. Mengerti, paham apa? Sudah dewasa gitu. Sudah dewasa ya. Ya, boleh. Sekarang kalau berangkat Tidak gila. iya tidak gila emang. Maksudnya berangkal itu apa? Punya akal yang sehat gitu. Bisa berpikir. Ya, bisa berpikir ya. Nah, coba sekarang kalian hafalin ya ini. Nanti di tes satu-satu. Ya Bu. Siap. Siap Bu. Tadi aku berpikir. Rukun. Sudah Bu. Udah? Dah. Baik. Bentar, Ibu cari dulu pertanyaannya ya. Ya Bu. Nah, bunga ya. Iya Bu. Apa sih syarat jual beli yang dinamakan dengan rusdu? Itu tuh contohnya kayak gini Bu, dia bisa melakukan atau mengelola keuangan dengan baik gitu. Mengelola, iya. Nah, Iya. nah sekarang siapa yang bisa ya? Nanti yang bisa boleh pulang duluan. Iya Bu. Maksudnya Boleh berkelompok ya istirahat Bu. duluan. Berkelompok ya Bu. Enggak berkelompok ya, sendiri-sendiri. Iya Bu. Nah, udah langsung aja abang. Nah, ada nih. Balik itu apa? Iya, bunga. Silakan. Balik itu artinya udah dewasa atau udah cukup umur lah. Dan cukup umur. Iya. Balik itu. Istirahat. Balik keluar ya. Udah bahasa Aceh ya? Untuk yang lain nanti dipelajari lagi ya. Minggu depan kita hari apa? Kita ada mata pelajaran ini lagi. Selasa ya. Iya, Bu. Baik. Mungkin kita cukupkan saja sampai di sini pertemuan hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa? Belum. Belum. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Mungkin ya Rina. Berdoa pula. Doa selesai. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Hari ini kita belajar mata pelajaran fikih ya. Tentang apa? Salat jamak dan rukun. Betul. Ibu ingin menjelaskan sedikit tentang sholat jamaah dan sholat kosong. Sholat jamak dan sholat kosong.
Ibu ingin bertanya, ada yang tahu tentang sholat jamaah? Sudah pernah dipelajari belum sebelumnya? Baiklah, Ibu ingin menjelaskan sedikit ya pengertian sholat jamaah. Sholat jamaah ini merupakan dua sholat fardu dan dikerjakan dalam satu waktu pada waktu yang awal atau yang akhir. Maksud dikumpulkan adalah mengerjakan dua sholat sekaligus dalam satu waktu sholat. Misalnya sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib atau waktu isya. Kebolehan mengerjakan sholat dengan cara jamaah adalah sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berangkat sebelum tergelincir matahari, beliau mengakhiri zuhur ke waktu asar. Pada waktu asar beliau berhenti lalu menjamak antara keduanya. Apabila beliau berangkat sesudah tergelincir matahari, beliau mengerjakan dahulu sholat zuhur. Sesudah itu barulah berangkat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam mengerjakan sholat jamaah perlu diperhatikan waktu sholat yang boleh dijamak dan yang tidak boleh dijamak. Waktu-waktu sholat yang boleh dijamak adalah sholat zuhur dengan asar dan sholat maghrib dan isya. Kita paham belum apa sholat jamaah tadi? Coba diulang lagi. Belum paham? Nopi, Rina, Cindy? Belum paham? Jadi sholat jamaah itu merupakan sholat mengumpulkan dua sholat fardu dan dikerjakan dalam satu waktu. Maksud dikumpulkan adalah mengerjakan dua sholat sekaligus dalam satu waktu sholat. Misalnya Sirina sholat maghrib, nah dijamakan dengan sholat isya, jadi dikumpulkan dalam satu waktu. Ini adalah maksudnya Sirina mengerjakan sholat maghrib dan dinyamakan dengan sholat isya. Nyambung nggak? Nyambung. Nopi nyambung? Paham? Nah, alhamdulillah kalau paham. Nah, di sini syarat-syarat sholat jamaah. Tentunya kita kalau sholat itu perlu berniat ya, berniat. Terus di sini juga ada sholat yang dijamak takbir dan takhir. Terus yang ketiga, tidak diselang kegiatan apapun antara sholat yang pertama dan kedua. Masuk kegiatan yaitu zikir, bercanda, berbicara. Yang keempat, bukan dalam melakukan maksiat. Yang kelima, musafir atau dalam perjalanan. Nah, tadi pengertian sholat jamaah udah ngerti ya. Pengertian sholat jamaah itu apa? Pengertian sholat jamaah. Coba Rina, apa pengertian sholat jamaah? Yang Ibu jelaskan tadi, boleh? Sholat yang dikumpulkan dengan dalam dua waktu. Terus, coba Rina, misalnya dalam keadaan berangkat gitu. Maksud enggak? Jadi sholat jamaah adalah apa tadi? Bareng-bareng ya semuanya. Sholat jamaah adalah, ayo mana suaranya? Masa dijelaskan tadi lu paham juga? Tapi sini sholat jamaah adalah sholat yang dikumpulkan dalam dua waktu. Dalam dua waktu ya. Misalnya si Ibu tadi udah jelasin tadi, misalnya sholat maghrib dikumpulkan dengan sholat isya. Sudah paham kan? Sini ngomong dong, Nopi ngomong. Nah, selanjutnya sekarang kan udah ngerti ya pengertian sholat jamaah.
Terus yang selanjutnya syarat-syarat sholat jamak. 1, 2, syarat-syarat sholat jamak. Tentunya setiap muslim dan muslimah di saat kita melaksanakan sholat, tentunya pertama kita melakukan niat, melaksanakan niat dengan hati. Jadi syarat-syarat sholat jamak itu adalah yang pertama niat. Terus yang kedua itu sholat yang berjamaah ada 2, di jamak takdim dan jamak takhir. Terus yang ketiga tidak diselingi oleh kegiatan apapun. Yang keempat, bukan dalam melaksanakan maksiat. Maksud bukan melaksanakan maksiat ini, kita tidak boleh melakukan berbuat dosa. Terus yang kelima, musafir atau dalam perjalanan. Nah, maksud musafir dalam perjalanan ini, misalnya si Nopi berangkat ke Yogyakarta, dia menjamakkan sholat maghrib dengan isya, dikumpulkan, gitu. Maksud nggak? Baiklah. Terus selanjutnya jenis-jenis sholat jamak. Di sini jenis-jenis sholat jamak ini ada 2 ya. Jenis-jenis sholat jamak. Yang pertama ini ada jamak takdim. Terus yang kedua jamak takhir. Jamak apa yang kedua? Hah? Jamak apa? Jamak takhir. Jamak takdim ini maksudnya adalah yang pertama terdapat beberapa tata cara jamak takdim. Jamak takdim ini merupakan mengerjakan 2 sholat fardu sekaligus yang dikerjakan dalam satu waktu, yaitu pada waktu awal. Contohnya sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu sholat maghrib. Maksud nggak jamak takdim ini apa? Ada yang ngerti nggak? Hah? Kok pada bengong semua sih? Ya Allah. Jamak takdim ini jamak yang dilakukan pada waktu awal ya, misalnya melaksanakan sholat maghrib dan dijamakkan sholat isya. Jadi awalnya itu sholat maghrib dan sholat isya. Terus yang kedua jamak takhir. Jamak takhir ini sama seperti takbir, cuman dia melakukannya di akhir. Misalnya si Cindy melaksanakan sholat maghrib dan menjamak takhirin sholat isya. Jadi si Cindy melaksanakan sholat isya jamak takhirnya ya. Nyambung kan? Nah, udah pada paham kan? Jadi sholat jamak ini ada pengertian, terus syarat-syarat sholat jamak, terus dari sini sholat jamak. Yang pertama jamak takdim dan jamak takhir. Nyambung? Udah paham belum? Udah. Terus yang kedua sholat qasar ya, sholat qasar. Sholat qasar. Apa itu sholat qasar? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Enggak paham. Kayaknya pada ngantuk ini. Coba ibu tes dulu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Kan pada lemas, coba ulang lagi. Pada semangat. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjut ya. Sholat qasar. Sholat qasar ini adalah melakukan sholat dengan meringkas mengurangi jumlah rakaat sholat. Yang bersangkutan, sholat qasar merupakan keringanan yang diberikan kepada mereka yang sedang melakukan perjalanan atau safar. Adapun sholat yang dapat dikosor adalah sholat zuhur, asar, dan isya, di mana rakaat yang aslinya berjumlah 4 dikurangi atau diringkas menjadi 2 rakaat saja. Tidak boleh dikosor sholat subuh dengan zuhur dan harus kekosor zuhur dengan asar, maghrib, dan isya.
Jadi sholat qasar ini adalah meringkas dari sholat zuhur, sholat asar, dan sholat apa satu lagi? Ini tuh udah zuhur, asar, maghrib. Benar sekali. Maghrib. Jadi maksudnya sholat qasar ini adalah kita meringkas sholat zuhur, asar, maghrib. Maksudnya ini adalah kan sholat zuhur ini kan 4 rakaat ya, 4 rakaat semua kan? Maghrib ini 3 rakaat. Jadi zuhur sama asar ini bukan maghrib, bukan salah. Sholat isya bukan maghrib. Jadi zuhur, asar, isya ya. Harus sesuai dengan ini jumlah rakaatnya. Jadi misalnya seringnya melaksanakan sholat zuhur, asar, isya, jadi diringkas dengan sholat dalam waktu dengan 2 rakaat ya. Di sini kan penjelasannya bahwa sholat qasar adalah melakukan sholat dengan meringkas atau mengurangi jumlah rakaat sholat yang bersangkutan. Sholat qasar merupakan keringanan yang diberikan kepada mereka yang sedang melakukan perjalanan atau safar. Adapun sholat yang dapat diqasar adalah sholat zuhur, asar, dan isya, di mana rakaat aslinya berjumlah 4 dikurangi diringkas menjadi 2 rakaat. Nah,